Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rafli Ariandi dan rekan saya di sini ada Surya Hari Pratama dan Abel Gede Manyurayana. Di sini kami ingin mempresentasikan untuk measure dan analisis dalam analisis pelaksanaan mata kuliah tugas perancangan. Next. Nah, di sini ada outline dari Measure sendiri. Jadi yang pertama di sini mulai dari ada data mentah penelitiannya, lalu yang kedua ada perhitungan rata-rata data responden, ketiga perhitungan persentase keberhasilan mahasiswanya, keempat perhitungan DPO atau Defects per Opportunity, yang kelima perhitungan DPMO atau Defects per Million Opportunity, dan yang keenam penentuan sigma levelnya. Nah, lanjut mulai ke outline yang pertama yaitu ada data mentah penelitiannya. Jadi di sini data mentah penelitian dari hasil kuesioner yang kemarin sudah di sharing. Di sini kami uh, kumpulkan menjadi beberapa yang mungkin bisa dilihat di layar. Jadi mulai dari inisialnya, semesternya, status, lalu ada tingkat seberapa sulit, dampak kendalanya, rata-rata waktu pengerjaan per minggunya berapa jam, lalu ada durasi pengerjaan sampai selesai dalam kurun waktu minggu. Terus ada total revisinya, total asistensi, lalu ada kesalahan dalam desain seperti apa? Kesalahan dalam desainnya ini tingkatnya berapa? Terus ada tingkat pemahaman tugas perancangan dan efektif kerja timnya. Next. Nah, di sini kurang lebih ada 30 responden untuk di data penelitian kami. Lalu masuk ke perhitungan rata-rata data respondennya. Jadi perhitungan rata-rata ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan jawaban dari responden setiap variabel penelitiannya. Nah, rumus rata-rata yang digunakan seperti berikut yang bisa dilihat di layar. Lalu di sini di tabel sebelah kanan bisa dilihat bahwasanya di sini kita ada beberapa variabel yang bisa dinilai, yang bisa dihitung dengan total nilai yang dibagi dengan jumlah respondennya dan mendapatkan rata-ratanya untuk setiap variabelnya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan juga dari rata-rata si data respondennya. Jadi berdasarkan diagram di atas ini, mayoritas mahasiswa ini menghabiskan waktu pengerjaan dari tugas perancangan ini selama kurang lebih 5 sampai 10 jam per minggu dengan total jumlah respondennya ini sebanyak 16 orang. Nah, sementara itu mahasiswa yang menghabiskan waktu kurang dari 5 jam dan lebih dari 15 jam ini masing-masing berjumlah 4 orang, sedangkan kategori 10 sampai 15 jam berjumlah 6 orang. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa di Teknik Mesin Undip ini membutuhkan waktu pengerjaan yang cukup intensif dalam menyelesaikan tugas perancangan sekitar 5 sampai 10 jam per minggunya. Nah, buat selanjutnya ada perhitungan persentase keberhasilan mahasiswa. Perhitungan persentase dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah tugas perancangan. Adapun data status mahasiswa yang pada responden dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu yang lulus berjumlah 28, yang tidak lulus atau terlambat berjumlah 2, dengan total responden berarti 30 orang. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah tugas perancangan mencapai 93,33%. Sedangkan mahasiswa yang mengalami keterlambatan atau belum lulus sebesar 6,67%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mampu menyelesaikan mata kuliah dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam proses pengerjaannya. Selanjutnya ada DPO, yaitu Defect per Opportunity. DPO digunakan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya defek atau kegagalan pada setiap peluang yang ada dalam suatu proses.
Pada penelitian ini, mahasiswa yang mengalami keterlambatan atau tidak lulus menyelesaikan mata kuliah tugas perancangan dianggap sebagai defek. Rumus DPO yang digunakan adalah DPO sama dengan jumlah defek dibagi jumlah unit dikali jumlah opportunity. Di sini kan dapat dua mahasiswa yang terlambat dengan jumlah 30 mahasiswa dikali jumlah opportunity 1. Jadi didapat DPO sebesar 0,0667. Nah, ini menunjukkan bahwa peluang terjadinya kegagalan dalam proses pengerjaan suatu tugas perancangan adalah 6,67%. Selanjutnya ada perhitungan DPMO, yaitu Defect per Million Opportunities. DPMO digunakan untuk mengetahui jumlah defect dalam 1 juta peluang proses. Nilai DPMO digunakan sebagai indikator kualitas proses dalam Six Sigma. Rumus DPMO yang digunakan adalah DPMO sama dengan DPO kali 1 juta. Di sini dapat DPMO sebesar 66,700.000. Dalam hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai DPMO sebesar 66.700. Hal ini berarti bahwa dalam 1 juta peluang proses terdapat sekitar 66.700 kemungkinan terjadi kegagalan atau defect. Berikut adalah penentuan sigma level. Penentuan sigma level dilakukan berdasarkan nilai DPMO yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu 66.700. Nilai sigma level dapat ditentukan dengan melihat tabel konversi DPMO terhadap sigma level pada metode sigma. Berdasarkan tabel konversi Six Sigma, nilai DPMO sebesar 66.700 berada pada rentang sigma level sekitar 3 sigma. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas proses pengerjaan tugas perancangan sudah berada pada kategori cukup baik. Namun masih terdapat kemungkinan terjadinya defect atau kegagalan dalam proses pembelajaran dan pengerjaan tugas. Selanjutnya ada analyze atau analisis. Untuk outline analisis itu ada 6, yaitu ada menggunakan metode 5Y, kemudian ada scatter plot dan korelasi, ketiga ada stratifikasi data, yang keempat ada hipotesis, yang kelima root cause, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya ada 5Y analisis, itu ada 5 alasan mengapa. Yang pertama ada mengapa revisi terus terjadi, yang kedua mengapa standar tidak terpenuhi, yang ketiga mengapa arahan kurang konsisten, yang keempat mengapa tidak ada standar panduan, dan yang terakhir yang menjadi root cause-nya adalah mengapa sistem tidak terstruktur. Selanjutnya ada stratifikasi data atau waktu pengerjaan versus revisi. Untuk rata-rata jumlah revisi berdasarkan waktu pengerjaan itu paling banyak ada di yang mengerjakan lebih dari 15 jam, yaitu ada mohon maaf, ada yang pengerjaan 5 sampai 10 jam, itu ada revisi 14 orang. Selanjutnya ada kendala dan penyebab utama. Untuk kendala utamanya ini ada yang pertama ada kurang bimbingan, kesulitan konsep desain, waktu terbatas, beban tugas lain, manajemen waktu tim. Di mana yang paling banyak kendalanya adalah manajemen waktu tim. Kemudian ada penyebab utama kesulitan selanjutnya ada kurang pemahaman teori, kurang arahan dosen, keterbatasan fasilitas, kurang latihan, dan komunikasi tim kurang. Di mana terbesar ada di komunikasi tim kurang. Jadi dua terbesar itu ada manajemen waktu dan komunikasi. Selanjutnya ada analisis perbandingan kelompok dengan revisi yang paling tinggi dan yang paling rendah. Di mana ada kesalahan desain, revisi paling tinggi itu ada di sekitar 3,46, revisi rendahnya 2,73. Jadi selisihnya adalah kurang lebih di 0,73. Kemudian ada dampak kendala, itu ada di 3,62 yang paling tinggi, dan revisi rendahnya ada 3,27 dengan selisih 0,35. Selanjutnya ada efektivitas tim dengan revisi paling tinggi di 3,69, kemudian revisi rendah ada 4, jadi selisihnya ada di kurang lebih minus 0,31. Terakhir ada di tingkat kesulitan, itu ada di revisi tinggi ada di 3,23, dan revisi rendah ada di 3,47 dengan selisih minus 0,24. Nah, selanjutnya dari semua penyebab-penyebab kegagalannya, maka ada root cause prioritization matrix atau prioritas root cause-nya. Yang pertama itu ada sistem bimbingan yang tidak terstandar. Ini dampaknya sangat tinggi, di mana jika dari mahasiswa kurang bimbingan, maka tugas
perancangannya akan mengalami kegagalan. Selanjutnya ada komunikasi tim yang kurang efektif. Yang ketiga ada manajemen waktu. Yang keempat ada kurang praktik dan pemahaman teori. Dan yang terakhir dengan dampak sedang itu ada keterbatasan fasilitas atau software. Untuk faktor yang paling berpengaruh terhadap hasil tugas, itu yang pertama ada paling tinggi 80% yaitu kerjasama tim. Jadi untuk solusi yang dibutuhkan itu yang kami rancang adalah pembagian tugas secara terstruktur, di mana itu bisa meningkatkan kerjasama tim menjadi lebih baik. Untuk kesimpulannya, kesalahan desain adalah faktor terkuat revisi. Kemudian ada mahasiswa yang mengerjakan lebih dari 15 jam per minggu, mengalami rata-rata 8,5 revisi atau 8 kali revisi. Kemudian ada 80% responden itu menyatakan bahwa kerjasama tim itu faktor paling berpengaruh. Selanjutnya ada sistem bimbingan tidak standar adalah root cause primer atau yang paling utama. Sekian permaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.